warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Talangu, yaitu Bapak Haji Marsuto SPD, para Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati, tak lupa pula anak-anakku sekalian, kelas 7 sampai kelas 9, keluarga besar SMPN 1 Talangu yang saya cinta sayangi. Marilah dalam waktu yang berbahagia ini, pada bulan Ramadan, kita senantiasa selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya yang telah Dia berikan kepada kita sekalian, seperti diberi kesehatan zahir dan batin, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alhamdulillah kita sudah nyampe kepada bulan suci Ramadan pada saat ini, di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sebab sudah jelas ada nas hadis dari Rasulullah SAW, kemuliaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadli ala sairil umam, bagaikan kemuliaanku dibanding atas nabi-nabi atau umat-umat yang lain. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyampe kepada bulan suci Ramadan pada saat ini, dan salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan tetap akan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekaligus siswa dan siswi keluarga besar SMPN 1 Talangu yang seiman dan seakidah yang saya hormati, dalam bulan Ramadan ini marilah kita jaga bersama, karena bulan suci ini bulan yang termulia, yang dimana bulan tersebut akan banyak maghfirah, pengampunan Allah, utamanya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita semuanya berpuasa pada bulan Ramadan. Man shama Ramadan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beribadah. Amin, amin, Allahumma amin. Namun Bapak dan Ibu sekalian, di balik itu mari kita jaga bersama. Jangan biarkan maksiat-maksiat masuk ke dalam pergaulan, utamanya pada bulan Ramadan ini. Baik dari kenakalan remaja, baik dari kenakalan teman-teman yang dirinya tergabung kepada perbuatan maksiat. Mari kita hindarkan bersama. Kita sadar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut-takut kita akan tergolong kepada sabda Rasulullah
syarru ummati man adraka Ramadan wa lam yaghfirillah. Sejelek-jelek umatku adalah orang yang dirinya hidup pada bulan Ramadan tetapi dia walam yaghfirillah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka senang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apalagi telah jelas tertera dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum adzabun muhin. Jadi barang siapa yang mendurhakai Allah, artinya melanggar, berbuat maksiat pada bulan Ramadan utamanya sekarang ini dan seterusnya, maka Allah akan melemparkan baginya, yaitu ke api neraka. Khalidan fiha, mereka akan kekal di api neraka selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan yaitu siksaan yang sangat hina. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita menyikapi kemaksiatan pada bulan suci Ramadan ini utamanya kita dalam bergaul, dalam pergaulan, dalam memilih teman. Marilah kita introspeksi masing-masing. Pilihlah teman-teman yang sekiranya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan salah memilih teman. Maka ada beberapa kriteria untuk memilih teman untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah pilihlah teman yang beribadah, karena dengan adanya teman yang beribadah maka juga akan berpengaruh kepada kita sebagai temannya, juga akan dijadikan oleh orang-orang yang beribadah senang beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memilih teman yang mengedepankan kejujuran. Syarat yang kedua, mari kita memilih teman, Bapak dan Ibu, juga para siswa. Carilah teman yang mengedepankan kejujuran. Kata Nabi Muhammad, alaikum bisidqi wasidqu yahdi ilal khair alaikum bisidqi wasidqu yahdi ilal khair wal khair yahdi ilal jannah. Kata Nabi Muhammad, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang jujur, maka kejujuran itu akan menuju kepada kebaikan. Wal khair yahdi ilal jannah, maka kebaikan itu akan menuju ke alam surga. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya memilih teman yang bisa menjaga amanah, tidak khianat bagi kita sekalian. Jadi carilah teman-teman yang punya sifat amanah, kemudian yang bisa mengajak kepada hal-hal yang positif. Marilah kita cari teman yang senang tadarus Al-Quran, cari teman yang senang melaksanakan ibadah salat, baik salat fardu ataupun salat tarawih, karena dengan teman tersebut akan membawa hikmah yang positif bagi kita sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam syair dikatakan, la tashabil kaslani fi halati kam solihin biwasidin akharu yabsudu. La tashab,
dalalati. Jangan kalian senang berteman dengan orang-orang yang malas dalam setiap perilaku. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Kam sholihin bi fasidin akharu yabsudu. Karena banyak orang-orang yang saleh itu, banyak orang-orang yang cerdas, orang yang baik, mereka akan rusak karena memilih teman keliru cara memilih temannya. Artinya senang berteman dengan orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan teman tersebut ketika kita memilih atau keliru cara memilih teman, berteman dengan orang-orang yang tidak berpendidikan utamanya dan senang bermaksiat, maka orang yang pandai itu, ya orang saleh itu akan jadinya gagal juga ikut dengan perbuatan-perbuatan teman-teman yang tidak seiring dengan agama. Hadirin Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kita jaga bersama dalam bulan Ramadan ini. Mari kita laksanakan perintah Allah semaksimal mungkin. Fardu kita laksanakan, kemudian perbuatan sunnah kita laksanakan. Yang terakhir, mari kita secara kompak dan bersama-sama menjaga kemaksiatan biar tidak masuk dalam pergaulan, baik pada diri kita sendiri ataupun pada anak didik kita sebagai keluarga besar SMPN Salat Satu Tahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan bermanfaat, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ala hadhihi niyat wa bi kulli niyatin shalihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.